kasih Bapak Ibu pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, Pak Kepala BGN, Pak Menteri Induk Bangga, Pak Kepala Bepom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa langsung ke halaman 4 saja. Next slide, satu lagi ini tadi udah sama Bapak berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kami hari Minggu ya Pak, dan kita meeting koordinasi dengan Pak Menko Pangan untuk membahas kasus yang terjadi di Bandung. Dan ini yang materi yang kami presentasikan pada saat itu, bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah ini laporannya ada 1.315 kasus yang dilaporkan ke Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasilnya ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita melacak penyebabnya kira-kira apa. Jadi dan kita membacanya berdasarkan SPPG-nya, karena ini yang produsennya. Ya. Ini ada satu SPPG Makmur Jaya, dia membuat 3.463 porsi, 380 anak keracunan, jadi sekitar 11%. Tapi semuanya selamat, makanannya ada, dan kita lihat masa inkubasinya. Karena masa inkubasi ini menentukan jenis mikrobiologinya, jenis kumannya atau jenis kimianya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan treatmentnya seperti apa. Ya, dan kita Puskesmas juga mencatat karakteristik dari sakitnya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya, standar penelitian epidemiologis kita lihat disalurkannya kemana. Ya, karena sama seperti haji juga, Kemenkes kan lakukan Bapak Ibu, haji itu kan setiap hari ada makan 5 kali, 260.000 orang, sumbernya 200 catering di arah beda-beda, distribusinya juga beda, dan itu harus dicek juga setiap hari. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama untuk bisa mengetahui kira-kira kejadian di mana, sumbernya dari mana gitu kan. Dan ini kejadian di 13 dari 20 sekolah. Ini untuk yang MBBG yang pertama ya. Di halaman berikutnya ini pengulangan kita lakukan ke SPPG berikutnya. Ini lebih banyak sekitar 20% yang terkena ya. Yang lainnya sama, kita lihat semuanya sudah tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 4 yang dirawat, penyakitnya apa, kemudian berapa lama inkubasinya. Ini sama dengan yang tadi. Coba kita loncat saja ke halaman berikutnya. Ini MBBG yang lebih besar, jadi sekolahnya juga yang dia layani lebih banyak ya. Yang terakhir mungkin ini MBBG yang di Ciamplas, ini yang paling baru karena paling sedikit, dia baru 1.600-an. Yang kena juga di atas 10%-an, kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Dua, kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri, virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagennya. Karena yang untuk ini kan penelitiannya ada dua, ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus, ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa. Ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini. Karena ini yang paling banyak terjadi. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya saya cepat aja, ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya masih berapa cepat. Ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya itu dari mana, gejalanya seperti apa. Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, gejalanya seperti ini, kira-kira penyebabnya ini. Dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola lah, kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Mungkin langsung aja ke halaman 4,
karena ini bakteri ya, bakteri sama virus yang 4 itu, coba mundur 1 halaman 17, mundur 1. Nah, ini yang kimia ya, yang ada kimianya. Nah, kemudian bab selanjutnya kita akan ngomong mengenai sertifikat hygiene dan sanitasi. Ini memang diterbitkan oleh seluruh pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Ya, kalau yang ini kan paket itu di BPOM, tapi yang siap saji itu ada di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh dinas kesehatan daerah. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh seluruh dinas kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Ya. Di halaman selanjutnya ini ada contohnya saja yang dulu kalau yang institusi besar itu harus lewat OSS, jadi tidak di Kemenkes, di BKPM, tapi kalau yang institusi kecil, kalau yayasan segala macam itu bisa lewat dinas kesehatan, kita udah sosialisasikan agar bisa lebih cepat pengurusan izinnya. Nah, halaman berikutnya menurut saya ini yang paling penting Bapak Ibu, ini adalah pengawasannya. Nah, memang pengawasan SPPG ini kita juga melihat tugasnya Kemenkes adalah mendukung BGN untuk memastikan agar ini ya bagus, karena program gizi ini sangat penting buat Kementerian Kesehatan. Kalau gizi yang bagus, anak-anak kita, masalah kesehatan kita mungkin berkurang 50% ya. Jadi kita kemarin juga sudah mensosialisasikan ke seluruh dinas kesehatan, tolong bantu teman-teman di BGN agar bisa ngecek bahan makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, dan juga seperti yang tadi Pak Dadan bilang ada tes cepatnya. Karena ini kan sudah dilakukan secara rutin oleh 10.000 puskesmas, mereka sudah lakukan, orangnya ada, nah itu sekarang kita kerahkan untuk bisa mensupport BGN. Ya. Kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS-UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit, tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak? Ada bau yang aneh enggak, ada lendirnya enggak, yang gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk bisa mencegah, nggak usah dimakan duluan. Ya, halaman selanjutnya ini yang kita rasa penting, dan halaman selanjutnya kita menunjukkan kenapa kita bisa bantu. Ya pertama karena ini penting sekali buat kesehatan. Yang kedua kita infrastrukturnya udah ada orang-orangnya. Jadi tenaga gizi itu kan sekitar 9.000 udah ada tersebar ke puskesmas. Jadi ini kan sebenarnya bisa membantu BGN, karena saya tahu ini kan ramping up ya, nggak mungkin semuanya bisa tersedia. Tenaga sanitarian lingkungan juga kita udah sekitar hampir 9.000-an juga udah ada di seluruh kabupaten kota. Ini sebenarnya bisa kita kerjasamakan untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantulah melihat suasana dapurnya, apa ya, beli bahan makanannya, ini apa enggak. Nah kemarin waktu rapat koordinasi dengan Mendagri kita juga sudah sampaikan hal ini. Ya. Di halaman selanjutnya ini adalah tes cepat yang biasa kita pakai, mulai dari haji atau sampai ke presiden kalau makan gitu ya. Ini juga sudah kita sampaikan, nanti kita akan diskusi dengan BGN, memang sebaiknya lakukan BGN. Ya, yang lakukan BGN, tapi apakah harus selalu, apa seminggu sekali atau random, itu nanti akan kita bicarakan. Karena ini adalah standar-standar tes cepat yang sudah biasa kita gunakan di puskesmas-puskesmas untuk pengecekan makanan siap saji ya, di halaman selanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah pengawasan, kita juga mempersiapkan kalau ada insiden. Ya kita inginnya kalau bisa nggak ada gitu. Cuma kalau ada ya udah gitu. Itu kan tugasnya Kementerian Kesehatan. Kita sudah bentuk gugus cepat dan mengingatkan lagi lah, karena aturan ini udah ada lama. Teman-teman di puskesmas pun sudah tahu. Ya sekarang kita ingatkan lagi, kita refresh lagi, dan kita pastikan infrastrukturnya lengkap ya seperti apa, dan pelaporannya juga ada. Jadi detail pelaporannya ada, dan kemarin udah ngomong dengan Pak Dadan, kita mau mensinkronisasikan data. Karena data di puskesmas itu kita udah masuk puluhan tahun, saya udah lihat trennya seperti apa, keracunan makanan, mana yang dari sumbernya MBG, mana yang bukan dari MBG, karena selalu ada tuh keracunan makanan di daerah-daerah. Nah ini kita sudah setuju bahwa nanti kita akan rekonsiliasikan
data yang laporannya masuk ke Pak ini dengan data yang masuk ke puskesmas. Karena di puskesmas kan kalau sakit pasti masuk ke sana. Artinya pasti masuk ke sana. Nah, ini di halaman selanjutnya ini adalah contoh-contoh alat-alat apa kalau tier 2 itu di kabupaten kota Bapak Ibu. Kita ingin memastikan untuk semua bakteri, virus, sama kimia yang tadi kita sering temukan di makanan yang penyebab keracunan, itu semua laboratorium di kabupaten kota siap. Jadi kalau masuk ke sana bisa langsung di tes sehingga feedbacknya kita bisa tahu, teman-teman di BGN bisa tahu oh sumbernya kira-kira dari mana dan keracunan apa ya. Ini contohnya Bapak Ibu yang kemarin di Bandung, ini contoh hasil pemeriksaan labnya ya. Jadi misalnya kimianya ini penyebabnya ini ya bakteri ini, jadi semua datanya ada dan buktinya juga ada. Sehingga dengan demikian lebih memudahkan pemerintah nanti kalau mau kita bersama-sama melacak ininya seperti apa. Nah mungkin yang terakhir saya sampaikan kepada Anda, masalah kesehatan itu kalau gizinya beres mungkin 30-40% masalah kesehatan itu beres ya, mulai dari stunting, mulai dari apa kelainan kongenital, kematian ibu anak itu semuanya bisa nurun drastis kalau urusan gizi drastis. Jadi saya berkepentingan sekali bahwa MBG ini sukses. Karena kalau MBG ini sukses, masalah saya di hilir tuh jauh berkurang. Masalah-masalah kesehatan karena gizinya kita tidak bagus. Itu sebabnya sejak tahun lalu kita udah kerjasama karena standar gizi itu ada di kita berikan. Ini standar gizinya kira-kira dibutuhkan untuk masing-masing kelompok umurnya. Dan kita juga mengukur halaman berikutnya dampaknya Bapak Ibu. Karena ini yang penting buat Kementerian Kesehatan. Jadi kita bekerja sama dengan upaya kesehatan sekolah, kita minta juga bantuan. Tolong ditimbang dong anaknya diukur tinggi. Kita udah banyak antropometri. Jadi sekaligus ini bisa menjadi feedback buat kebijakan kita secara evidence based. Ininya seperti apa? Ya, ininya seperti apa? Jadi kan sekarang udah ada cek kesehatan gratis tahun sekali. Nah sekarang kita tebengin nimbangnya. Jadi nimbangnya kalau aturannya UNICEF itu WHO 6 bulan sekali bisa. Jadi kita bisa masukkan kalau CKG di sekolah itu 6 bulan sekali kita timbang karena datanya kan sudah satu, sehingga bisa membantu juga by name by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN mana yang kira-kira masaknya bener nih gizinya cukup karena orangnya naik semua, mana yang nggak naik. Karena kan yang penting kan pelaksanaan di lapangan itu ada tools buat kontrolnya. Jadi kita bantu siapin tool controlnya. Dan di halaman berikutnya ini kalau ingat SSGI survei gizi. Kita dulu waktu stunting kan setahun sekali ini Pak Duk Bangga, sekarang 2 tahun sekali karena udah agak turun. Nah ini tahun depan akan dilaksanakan dan di survei tahun depan kita sudah masukkan khusus untuk MBG. Jadi secara nasional kita bisa lihat daerah yang sudah dikasih, daerah yang belum dikasih. Nanti perbandingannya kita harapkan ada basis-basis data research yang bisa menunjukkan dampaknya MBG seperti apa, sehingga ini bisa dipakai untuk perbaikan kebijakan pemerintah ke depannya. Di halaman selanjutnya, ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong, dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipit tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang nanti bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak, berlendir atau bau gitu kan dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Di halaman selanjutnya, kita sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin kurikulum merdekanya dengan Pak Nadiem tuh. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukkan ke kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. Sehingga mendidik anak-anak kita untuk paham mengenai gizi dan keamanan makanan. Nah saya udah ngomong sama Menteri Dikdasmen, kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan boleh pilih. Ini masukinnya sebagai wajib. Supaya nanti anak-anak juga tahu, nggak usah diajarin gurunya, Pak kalau ini udah nggak sehat nih, mendingan saya nggak makan dan melaporkannya. Sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi. Contohnya, dan materi ini kan udah ada di halaman berikutnya. Materi-materinya kan udah ada juga, udah dibikin dengan teman-teman dari Kemendikdasmen. Ya sehingga ini nanti akan kita luncurkan. Jadi mungkin yang terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, SLAS, teman-teman Pak Dadan di BGN sudah mewajibkan diberikan waktu 1 bulan harus selesai. Kementerian Kesehatan mendukung sekali dan ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena menerbitkan ada Dinas Kesehatan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Kemudian kita minta bantu pengecekan karena pengecekan setiap hari memang sebaiknya ada di BGN. Tapi kan selama BGN ini masih grow kan pasti dia organisasi baru nih. Ini harus dibantu oleh teman-teman Dinkes. Ya seenggaknya random lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali datengin untuk ngelihat bener nggak. Ini kan
Kalau makanan tuh nggak boleh disimpan lama-lama tuh, yang kita kunyah ini Bapak Ibu katanya nggak boleh lebih dari 4 jam gitu kan. Distribusinya kan ada yang pagi buat SD, ada yang siang buat SMA, SMP. Janganlah dibikinnya semuanya mulai dari jam 12. Nah, hal-hal seperti itu kita minta bantu, karena kebetulan kan di Dinas Kesehatan 10.000 puskesmas sudah punya tuh, tenaga gizi 9.000, tenaga sanitaria tuh 8.800-an. Nah, itu bisa dipakai untuk membantu dulu melapis BGN dalam mengontrol pengawasannya. Karena yang penting di sini pengawasannya. Kemudian kita juga protokol di sekolahnya kita perbaiki kerjasama dengan Kemendikbudrismen, terutama upaya kesehatan sekolah bekerjasama dengan wali murid, guru dan murid-muridnya. Ya, kemudian Kemenkes juga melatih kembali protokol kalau ada insiden luar biasa. Seperti tadi ya, protokolnya seperti apa, anak-anaknya mesti dirawatnya seperti apa, laboratoriumnya harus cepat seperti apa supaya kita bisa lakukan. Dan kemudian yang terakhir yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan, cek kesehatan gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini. Sehingga dengan demikian ada evidence based penelitian dari kebijakan ini dampaknya seperti apa. Mungkin saya tutup sekali lagi Pak, Bapak Ibu, kita di Kementerian Kesehatan sangat berkepentingan agar MBG ini jalan dan sukses. Kenapa? Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya gizinya tuh beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Dan itu kan di luar topoksinya kami, di luar topoksinya kami. Dan saya di sini memang mendoakan agar Padadan dan Badan Gizi Nasional sukses sehingga kematian ibu anak turun, kematian bayi turun, stunting saya turun, dibantuin sama Bapak. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.